وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali di pagi hari ini untuk melanjutkan pelajaran tafsir kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini, ilmu yang kita dengarkan ini, ilmu yang kita pelajari bersama ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan afiah kepada kita sekeluarga. Amin. Surah Al-Maidah ayat 115. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum. Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuh. فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أحدا من العالمين فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Kemudian kita terjemahkan Qala Allahu, Allah berfirman, Allah berkata, Inni, sesungguhnya aku. Ya. Kalau ninya panjang, sesungguhnya aku. Munazziluha, menurunkannya. Ya, akan menurunkannya. Maksudnya menurunkan Al-Maidah, menurunkan hidangan makanan yang kalian minta, kira-kira begitu. Alaikum, atas kalian. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan makanan itu kepada kalian. Ya, ini sebagai lanjutan dari ayat sebelumnya, bahwasannya
Isa berdoa kepada Allah agar Allah berkenan menurunkan permintaan dari kaumnya Al-Hawariyun untuk menurunkan hidangan makanan dari langit. Itu doa Nabi Isa pada ayat sebelumnya. Karena ini adalah doa seorang nabi yang mulia, maka kalau kita katakan lebih mudahnya, pasti doa Nabi itu akan dikabulkan. Karena beliau adalah utusan Allah. Beliau adalah orang yang lurus, orang yang bersih. Jadi doa-doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Tidak ada penghalang atas doa-doanya. Oleh karena itu, hidangan makanan itu pun dijanjikan oleh Allah dalam ayat ini akan diturunkan kepada kalian. Ini jawaban Allah atas doa Nabi Isa. Belum tentu kalau umatnya berdoa, umat Nabi Isa itu berdoa sendiri, atau Al-Hawariyun itu berdoa sendiri kepada Allah, belum tentu dikabulkan oleh Allah sebagaimana doa Nabi Isa. Doanya ini adalah, atau permintaan Al-Hawariyun, permintaan pengikut Nabi Isa ini sebetulnya melanggar sunnatullah begitu. Enggak umum. Ya di dunia ini enggak umum lah kejadian seperti itu. Minta makanan langsung turun dari langit. Ya kan enggak umum itu. Tidak sesuai sunnatullah, kira-kira begitu. Sunnatullah itu apa? Aturan tetapnya Allah. Ya kalau mau hidangan, mau makanan, ya berusaha sendiri. Sudah Allah sediakan segala rupa, aneka rupa, bahan makanan atau yang tinggal makan saja seperti buah-buahan ya. Tinggal berusaha sedikit saja kita bisa makan. Lah ini tidak aneh-aneh saja permintaannya, minta hidangan makanan yang diturunkan dari langit. Allah pun mengijabah doa nabinya, Nabi Isa. Sebagaimana saya katakan tadi, belum tentu kalau kaumnya sendiri yang meminta kepada Allah, belum tentu doanya itu dikabulkan. Oleh karena itu dalam ayat ini pun mengisyaratkan kepada kita bahwa bertawassul itu adalah boleh begitu. Apalagi kepada seorang nabi begitu. Seorang nabi, apalagi nabinya masih ada di antara mereka. Meminta tolong agar didoakan. Nah, ini bagian dari syariat sebetulnya. Minta doa. Nah, banyak-banyaklah minta doa kepada orang yang baik. Doakan saya gitu. Saya minta doanya ya, jangan lupa ya gitu. Nah, ini dalilnya ayat ini bahwa pengikut Nabi Isa minta tolong kepada nabinya agar berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya Allah mau menurunkan hidangan makanan dari langit. Ternyata benar-benar dikabulkan oleh Allah, meskipun doanya aneh begitu. Doanya gak umum. Ya kalau kita menurut saya itu tidak usah berdoa aneh-aneh. Kalau mau berdoa ya doa yang umum saja, yang wajar-wajar sajalah doanya. Tidak usah minta doa aneh-aneh seperti ini. Karena ini kalau doa sampai doa yang sifatnya seperti ini bertentangan dengan sunnatullah, pasti ujiannya sangat besar. Ujiannya sangat besar. Karena apa? Allah selalu menghadirkan sesuatu itu beserta ujiannya. Ya, Allah selalu menghadirkan sesuatu beserta ujiannya. Iya kan? Jadi kalau istilah dalam Al-Quran itu mubasyiran wa nadhiran. Allah kalau memberikan kabar gembira pasti juga didampingi dengan kabar yang tidak gembira, kabar buruknya. Itu biasanya selalu bergandengan begitu. Itu sunnatullah, itu sudah itu. Sudah menjadi aturan tetapnya Allah. Kalau Allah mengkabarkan sorga, pasti digandengkan dengan neraka begitu. Selalu ada gandengannya begitu. Demikian juga
dalam ayat ini Allah memberikan janji. Dan janji Allah itu pasti terjadi karena Allah adalah zat yang tak pernah ingkar janji. Ya, untuk menurunkan hidangan dari langit ini ya. Nah, demikian pula dengan janji, maka Allah sertakan ancamannya pada bagian berikutnya ya. Begitu, selalu berpasang-pasangan. Kalau Allah berikan kabar gembira, pasti digandengkan juga dengan kabar buruknya. Allah berikan janji, maka Allah sertakan ancamannya. Ya, begitu. Allah mengkabarkan sorga, maka digandengkan dengan kabar tentang neraka. Begitu seterusnya. Allah ciptakan suatu kejadian di dunia ini senantiasa berpasang-pasangan. Allah ciptakan sedih, Allah ciptakan bahagia. Tidak mungkin orang itu sedih terus, begitu. Pasti pada suatu ketika akan merasakan kebahagiaan. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang gembira, kadang bersedih. Itu biasa saja itu. Jadi itu adalah sunnatullah dan itu adalah lika-liku kehidupan ya. Jadi tidak perlu risau dengan hal-hal seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam ayat ini Allah berikan janji menurunkan hidangan, tapi Allah juga berikan ancamannya begitu. Dan ancamannya karena ini adalah sesuatu yang luar biasa, maka ancamannya pun juga luar biasa nanti begitu. Oleh karena itu doa-doa yang seperti ini ya sebetulnya boleh-boleh saja meminta seperti ini. Cuman bersiap-siaplah dengan ujiannya, bahkan ancaman kalau dalam ayat ini. Ya. Inilah karena Allah Maha segala-galanya, Allah pasti bisa melakukan semuanya. Allah serba bisa, Maha kuasa atas segala sesuatu ya. Apapun bisa Allah lakukan ya. Apapun bisa Allah lakukan tanpa perlu bantuan siapapun begitu. Inilah janji Allah untuk menurunkan hidangan sebagai jawaban atau sebagai pengkabulan dari doa Nabi Isa alaihi salam atas permintaan umatnya begitu, bukan atas kehendak keinginan Nabi Isa sendiri. Bahkan Nabi Isa itu sebetulnya mencegah supaya umatnya tidak meminta yang seperti ini. Iya kan pada ayat yang lalu, qawallattaqullaha in kuntum mu'minin, bertakwalah kepada Allah jika kalian beriman. Enggak usah minta doa aneh-aneh seperti ini. Kira-kira begitu ya. Tapi ngejawab lagi begitu. Bahwa kami ini ingin makanan surga. Kami ingin menenangkan hati kami. Dan lain-lainnya, ada empat hal pada ayat yang telah lalu ya. Nah, karena alasannya juga bagus, maka Nabi Isa pun mengabulkan. Nabi Isa pun mau untuk berdoa kepada Allah atas permintaan mereka. Itu pun dengan susunan redaksi yang dirubah oleh Nabi Isa, yaitu mementingkan kepentingan batin dulu, kepentingan rohani dulu, baru kepentingan fisiknya ya. Pada ayat yang lalu kan begitu susunannya. Dan susunan itu pun ya sebetulnya juga asal muasalnya dari Allah, karena Nabi Isa itu berbuat apa-apa seorang nabi itu atas izin dari Allah, kira-kira begitu. Kita lanjutkan dulu. Faman, maka barang siapa yakfur, kafir ya, barang siapa yang kafir, barang siapa yang kufur, ba'du, sesudah itu, minkum, di antara kalian, fa inni, maka sesungguhnya aku, kata Allah, u'adzibuhu, aku akan menyiksanya. Nah, tidak cukup sampai di situ, tapi azaban, dengan suatu azab ya, dengan suatu siksaan, la u'adzibuhu,
ya, yang belum pernah aku menimpakan siksaan, ya, yang seperti ini, ahadan, kepada seorang pun minal alamin, dari seluruh alam, dari seluruh alamnya. Maka barang siapa yang kufur, maka barang siapa yang kafir, yang ingkar setelah turunnya hidangan ini di antara kalian, maka aku akan menyiksanya dengan suatu siksaan yang belum pernah aku timpakan siksaan seperti ini kepada seorang pun dari seluruh alam. Nah, iya kan? Jadi Allah mengijabah doanya beserta ancamannya yang luar biasa. Allah tidak hanya mengatakan aku akan menyiksa kalian, tidak begitu. Tapi diterangkan juga dengan siksaan yang teramat pedih, dengan siksaan, bahkan dengan siksaan yang tidak pernah ditimpakan, yang belum pernah ditimpakan kepada seorang pun dari seluruh alam. Gitu. Ini menakutkan ini ayat ini. Jadi di lain hal memang doanya dikabulkan, tapi di lain hal ada ancaman Allah yang sangat menakutkan. Nah, bagi siapa ancamannya? Tentu bagi orang-orang yang kufur. Nah, kufurnya sebetulnya dari mana? Dari nafsunya. Nah, kalau berbentuk makanan, maka nafsunya apa yang timbul biasanya? Nafsu serakahnya. Ini yang timbul. Nafsu serakah. Bahkan di dalam suatu riwayat, ketika hidangan itu pun turun, ada yang menyimpannya, katanya. Ini kalau nggak salah dari Imam As-Suyuti ya, ada yang menyimpannya untuk persediaan esok hari. Begitu. Takut nggak kumanan, ya. Takut besok hari nggak makan. Itu disimpannya untuk makanan besok harinya. Iya kan? Jadi ketika udah dipeseni begitu, kufur juga, nggak dengerin pesannya Nabi Isa, ya, bahwa barang siapa yang ingkar, yang mengkufur terhadap hidangan yang telah diturunkan itu, maka Allah akan menyiksanya. Ya, kekufurannya, biasanya kekufuran manusia itu ketika mendapatkan nikmat itu adalah serakah, yus itu biasanya di situ. Ingin mendapatkan yang paling banyak, terus tidak mau berbagi, ya pokoknya serakah dan menyimpannya. Makanya kita kalau membaca kisah-kisah Rasulullah ya, bahwa Rasulullah itu tidak pernah menyimpan makanan untuk keesokan harinya. Luar biasa ini kita amat susah menirunya. Nah, kalau kita bagaimana? Menyimpan makanan untuk sebulan, ya kan? Beras yang kita simpan itu berapa itu di dapur tuh, ya kan? Sampai puluhan kilo, ya kan? Takut keesokan harinya nggak makan. Amat jauh tingkatan kita ini dari orang-orang terdahulu, ya, dari orang-orang terdahulu. Rasulullah itu tidak pernah menyimpan makanan untuk keesokan harinya. Bahkan ketika meninggal pun Rasulullah tidak meninggalkan harta, ya, tidak meninggalkan harta untuk anak-anaknya. Nah, kalau kita harta banyak nih, ini rumahku ini penuh sama barang-barang nih. Ini besok di hari kiamat harus bertanggung jawab. Nah, ini beratnya. Ya, ini fitnahnya dunia itu seperti ini. Fitnahnya dunia itu luar biasa ya. Kalau kita udah membahas dunia, jadi seperti ini. Nah, ini umatnya Nabi Isa ini ketika diturunkan hidangan dari langit, diriwayatkan dalam satu keterangan, ada yang kufur, ada yang melanggar gitu, melanggar dari pesannya Allah. Ya, makanan itu makan sekarang saja, nggak usah mikir yang besok pagi, nggak usah disimpan lah untuk besok pagi.
besok pagi tak kasih lagi lah, kira-kira begitu oleh Allah ya. Makanya diriwayatkan juga bahwa Al-Maidah itu ada yang mengatakan diturunkan berkali-kali ya, tidak hanya sekali. Tapi itu tidak penting lah. Pokoknya yang penting bagi kita jangan sampai kufur terhadap nikmat yang telah diberikan Allah. Nikmat apa saja ya. Nikmat apa saja. Kita tiap hari dapat nikmat yang tak terhitung nilainya. Nah, pernah kita hitung-hitungan masalah udara dulu, kita tiap detik itu menghirup oksigen ya. Ya kalau dihargai berapa itu? Gratis dari Allah. Tiap hari bebas menghirup oksigen semau-mau kita lah, tidak usah bayar. Allah mengancam juga dalam surah yang lain yang sangat terkenal ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, kalau kalian bersyukur maka niscaya aku akan tambah nikmatku ini kepada kalian. Ya kan, Allah sudah berjanji. Ingat tadi kita terangkan, kita dengarkan bahwa Allah itu adalah zat yang tidak pernah ingkar janji. Kemudian barang siapa yang kufur maka azabku sangat pedih, kata Allah. Nah, ini mirip dengan ayat ini, dengan isi daripada ayat ini. Jadi Allah turunkan nikmat beserta ancamannya. Ya, kira-kira begitu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan mendengarkan tafsirnya sedikit ya. Kita baca dulu. Ya baik, sudah kita baca bersama, sudah kita artikan. Mudah-mudahan bagi yang membaca, bagi yang mendengarkan diberikan pahala kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita lanjutkan dengan tafsir surah Al-Maidah ayat 115. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepada kalian. Barang siapa yang kafir, barang siapa yang kufur di antara kalian setelah turunnya hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah bahwa Allah mengabulkan doa Nabi Isa dan menurunkan hidangan makanan sesuai dengan keinginan atau permintaan mereka. Tetapi dengan suatu syarat, bahwa sesudah hidangan tersebut turun, tidak boleh ada di antara mereka yang tetap di dalam kekafirannya atau kembali kafir setelah beriman. Ngerti ya maksudnya? Jadi mau kafir bagaimana lagi? Allah sudah menurunkan hidangan turun dari langit, tampak nyata oleh mata mereka sendiri. Bisa jadi kafir sudah beriman, kemudian beriman, oh iya ternyata benar Allah Maha Kuasa, habis itu kafir lagi. Nah, diancam ini. Diancam dengan azab yang belum pernah ditimpakan kepada seorang pun di antara manusia. Atau tetap di dalam keraguan atas kekuasaan Allah. Ini tambahan saya ini ya. Atau tetap dalam keraguan. Karena kenapa saya menambahkan ini? Karena pada ayat yang berlalu, salah satu alasan mereka karena mereka ingin menenangkan hatinya. Ingin menenangkan hatinya. Artinya hatinya itu agak ragu-ragu. Bisa enggak ya Allah kalau diminta seperti ini? Ya. Atau bagaimana caranya Allah kalau diminta seperti ini? Kira-kira begitulah. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga pernah ragu-ragu. Ya. Hal ini dikarenakan
mereka telah diberi pelajaran dan keterangan-keterangan yang jelas tentang kekuasaan Allah dan tentang kebesaran Allah. Mereka pun telah diberikan bukti yang nyata dan kasat mata, dan mereka saksikan dengan panca indera mereka sendiri. Bisa dilihat dengan mata, bisa dirasakan dengan panca indera yang lain. Nah, sebagaimana makanan ini juga begitu. Dilihat turunnya dari langit, kemudian bisa mereka makan, ya, bisa mereka rasakan. Oh, ternyata makanannya enak dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah mendampinginya dengan ancaman, jangan kufur lagi lah, gitu. Udah permintaannya yang seperti itu yang luar biasa juga dipenuhi oleh Allah. Kemudian Allah memberikan ancaman pada mereka, bila masih ada di antara mereka yang kafir, maka sudah sepantasnya kemurkaan dan azab Allah ditimpakan kepada mereka. Allah pun akan mengazab mereka melebihi azab yang ditimpakan kepada orang-orang kafir lainnya. Kemudian mengenai macam hidangan makanan yang diturunkan kepada mereka, terdapat pendapat yang beragam di antara para ulama. Akan tetapi hal itu bukanlah hal yang penting untuk dibicarakan. Al-Quran pun sendiri tidak menyebutkannya. Demikian pula dengan Rasulullah SAW. Yang terpenting adalah bahwa kisah ini kita jadikan pelajaran untuk memperkokoh iman dan keyakinan kita kepada Allah dengan segala sifat-sifatnya yang maha sempurna. Ya, itulah yang terpenting. Jadi bukan masalah makanannya diturunkan berbentuk apa ya. Nah, itu pendapat banyak lah. Ada yang menyebutkan roti, daging, buah-buahan dan lain sebagainya ya. Tapi itu ya bukan yang sesuatu yang penting. Yang terpenting adalah pelajarannya, bahwa Allah adalah maha sempurna, bisa segala-galanya, tidak pernah ingkar terhadap janjinya, dan lain-lain sebagainya. Dan meskipun kita tidak menyaksikan turunnya hidangan dari langit itu, kita yakin kepada Al-Quran, bahwa seluruh isi Al-Quran ini, seluruh isinya adalah al-haq, ya, al-haq, benar adanya, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Isinya jangan diragukan, semuanya pasti benar. Ini Al-Quran. Nah, kita sebagai orang yang beriman jangan ragu-ragu bahwa memang kisah ini memang benar adanya. Nah, ini penjelasan di dalam tafsir Kementerian Agama ya, untuk ayat 115 dari surah Al-Maidah. Kita dengarkan tafsir yang lainnya. Di dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa maksud dari ayat ini adalah Allah menjanjikan turunnya hidangan tersebut kepada Isa. Janji Allah pasti ditepati dan pasti terjadi. Maka hidangan itu pun benar-benar turun. Tapi Allah menyertainya dengan ancaman bagi siapa yang melakukan pelanggaran. Allah pun mengancam dengan siksaan yang pedih yang belum pernah Dia timpakan kepada orang-orang kafir manapun pada zaman itu. Hal ini disebabkan karena tidak ada alasan lagi bagi siapapun untuk ingkar atau mengejek kekuasaan Allah. Nah, bagaimana mau ingkar lagi? Sudah dilihat nyata dengan mata kepala sendiri, kan begitu, dengan mata mereka sendiri, dengan kasat mata mereka pun menikmati makanan itu. Gimana mau ingkar gitu? Nah, kan kadang-kadang manusia bahkan
mengolok-olok nabinya melakukan sihir. Memang dasar manusia ya, memang nafsu itu selalu mengajak kepada kekafiran ya. Nafsu itu selalu mengajak kepada kesesatan, dan itulah keumuman manusia. Bahkan dalam suatu ayat, jika kita mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, maka niscaya mereka akan menyesatkan kita. Itu karena kebanyakan orang di dunia ini adalah kafir begitu. Kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah. Itu kebanyakan orang. Hanya sedikit orang-orang yang baik itu. Sedikit saja. Tidak ada alasan lagi bagi siapapun untuk ingkar atau mengejek, mengolok-olok kekuasaan Allah. Atau mengingkari dalil-dalilnya yang menunjukkan keberadaan dan keperkasaannya setelah turunnya bukti nyata dalam masalah Al-Maidah ini khususnya. Karena itu takutlah kita ya mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari termasuk juga Al-Quran ya. Tidak boleh kita ingkari, tidak boleh ragu-ragu, apalagi ingkar begitu. Itu penjelasan di dalam tafsir Al-Munir. Kemudian itulah tafsirnya ya, sedikit saja. Kita lanjutkan dengan ibrah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Maidah ayat 115 ini? Saya mencatatnya ada 5. Yang pertama adalah bahwasannya Allah adalah zat yang maha mengabulkan permintaan hambanya. Nah, itu yang pertama ya. Allah adalah zat yang maha mengabulkan permintaan hambanya. Apa saja? Nah, inilah yang dikenal di Asmaul Husna dengan sebutan Al-Mujib. Oleh karena itu kalau kita berdoa kadang-kadang menyertakan istajib doa'ana ya mujibas sa'ilin ya mujib ya. Jadi Allah adalah zat yang maha mengabulkan permintaan. Permintaan apa saja bisa dikabulkan oleh Allah kalau Allah mau tentunya. Itu loh. Kalau Allah mau. Ada juga di dalam satu ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan dari kalian jika kalian meminta. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kemudian itu yang pertama ya. Yang kedua, Allah adalah zat yang maha menepati janji. Nah, kalau Allah sudah janji nih, kalau Allah sudah berjanji, maka pasti Allah tepati. Karena Allah adalah zat yang tak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sering kita baca ini ya. Nah, beda dengan manusia. Manusia kebalikannya adalah makhluk yang suka ingkar janji. Ini manusia itu begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ayat ini merupakan ayat yang menerangkan tentang janji dan ancaman Allah ya, sebagai suatu sunnatullah yang berpasang-pasangan ya. Janji dan ancaman. Nah, apa saja misalnya yang berpasang-pasangan? Ya ini ayat ini, janji beserta ancamannya, kabar gembira beserta kabar buruknya, sorga dan nerakanya, begitu, bahagia dan gembira, bahagia dan bersedih, itu selalu itu bergandengan, ya, kesulitan selalu disertai kemudahan, nah, begitu, selalu berpasang-pasang, ini sunnatullah ya. Oleh karena itu kita tidak perlu risau akan hal-hal seperti itu. Nah, oleh karena itu seringlah kita berdoa gimana? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nah, kemudian yang keempat pelajarannya adalah yaitu tentang kewajiban bersyukur atas
nikmat Allah, ya, kewajiban bersyukur atas nikmat Allah. Dengan kata lain, larangan kufur terhadap apa saja yang telah diberikan oleh Allah, ya. Ini kewajiban bersyukur, ya, sebagaimana udah kita dengarkan tadi atau yang umum kita dengarkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, nah, maka aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Tapi barang siapa yang kufur, maka ingatlah sesungguhnya siksaanku teramat pedih, ya. Itu kewajiban bersyukur. Yang kelima, pelajarannya adalah bahwa doa dari para nabi atau doa dari orang-orang yang bersih dan lurus pasti akan dikabulkan oleh Allah. Itu ya, pasti. Tidak ada penghalang soalnya. Gak punya dosa. Beda dengan kita, banyak dosanya, makanya doanya susah untuk dikabulkan. Karena dosa-dosa kita banyak. Oleh karena itu yang pantas bagi kita doanya apa? Banyak-banyaklah minta ampun. Itu banyak-banyak minta ampun, ya. Banyak istighfar kita ini, ya. Bukan banyak minta dunia. Ya boleh sih minta dunia, ya boleh, bukan berarti nggak boleh, ya. Cuman supaya cepat dikabulkan, doa minta ampunnya itu loh diperbanyak. Minta ampun atas dosa-dosa kita. Allahumma ufirli. Nah ini doa yang kita terima dari kecil, ya. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya. Ya itu ya. Kemudian jadi penghalang dari doa itu adalah perbuatan maksiat, perbuatan pelanggaran. Nah, perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh kita itu penghalang dari doa-doa kita, ya. Nah, oleh karena itu banyak-banyaklah beristighfar. Nah, kalau kita doa-doa kita kok gak dikabul-kabulkan oleh Allah, sudah berdoa bertahun-tahun kok gak dikabulkan, itu perlu bermuhasabah, perlu menghitung-hitung diri. Jangan-jangan ada dosa-dosa saya yang besar, ada keingkaran saya atau maksiat kita atau dosa-dosa kita lah yang teramat banyak. Karena itu yang menghalangi doa-doa kita, ya. Sebagaimana dalam satu hadis, bagaimana mungkin doanya diterima, kata Rasulullah, padahal makanannya haram, pakaiannya yang dipakai berasal dari harta yang haram dan lain-lain. Perbuatannya juga selalu melanggar dari Allah. Disuruh bersabar gak sabar, disuruh jangan serakah seperti ayat ini, kan. Nah, termasuk bagian dari serakah, saya dapatkan kemarin dengarkan ceramah juga, ya. Termasuk bagian dari serakah ini adalah keinginan untuk selalu diperhatikan oleh orang lain, keinginan agar selalu dibaiki oleh orang lain. Itu termasuk keserakahan itu. Ingin orang lain selalu berbuat baik saja pada kita. Kemudian yang keenam ada lagi satu pelajarannya adalah dianjurkan untuk bertawassul, ya, kepada orang-orang yang baik, ya. Kalau ini kepada Nabi Isa waktu itu, supaya didoakan, minta supaya Nabi Isa itu mendoakan mereka, ya, kepada Allah gitu maksudnya, agar menurunkan hidangan. Ini namanya tawassul, ya. Jadi pelajarannya Allah adalah zat yang maha mengabulkan permintaan atau al-mujib. Yang kedua, Allah adalah zat yang maha menepati janji. Yang ketiga, ayat ini merupakan ayat yang menerangkan tentang janji dan ancaman. Yang keempat, adanya syariat kewajiban untuk selalu bersyukur atas segala nikmat Allah. Yang kelima, doanya para nabi dan orang-orang yang bersih, ya, maksudnya dalam pelajaran yang kelima ini pasti akan dikabulkan oleh Allah, bahkan cepat dikabulkan, ya. Dan yang keenam adalah
adanya syariat bertawassul dengan orang-orang yang baik. Begitu tafsir dari surah Al-Maidah ayat 115 dan beserta ibrahnya. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggih, Pak. Jadi gini, Pak Budi, ini pertanyaannya agak-agak sensitif nih. Jadi begini, kalau mengenai tawasul, bertawassul dengan orang-orang yang masih hidup, ini jelas tidak ada perbedaan, Pak. Jadi semuanya di antara kaum muslimin itu semuanya bersepakat tentang kebolehannya. Yang ada perbedaan di antara orang-orang Islam, di antara kaum muslimin adalah bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal. Ya, bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal. Nah, ada yang mengatakan kalau bertawassul dengan orang-orang yang meninggal itu adalah perbuatan syirik, ya, adalah perbuatan yang syirik. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwa bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal itu adalah boleh. Nah, itu. Jadi perbedaannya begitu. Dan mereka membawa dalil-dalil yang tersendiri juga tentang apa yang mereka katakan. Jadi pada prinsipnya bahwa bertawassul itu boleh. Ya, yang jadi perdebatan ketika bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang soleh yang sudah tidak ada, yang sudah meninggal lah, gitu ya. Misalkan apa ya, dengan orang yang soleh, misalkan dengan Imam Asy-Syafi'i, beliau adalah orang soleh, bertawassul dengan Imam Asy-Syafi'i, misalnya memakai nama Imam Asy-Syafi'i agar doanya dikabulkan. Nah, ini ada mengatakan tak boleh, ada yang mengatakan boleh. Ada dalil-dalilnya sendiri. Jadilah permasalahan ini suatu perdebatan yang terus-menerus. Kalau yang bertawassul dengan orang yang sudah meninggal, memang dulu Nabi pernah melakukan ketika menguburkan beliau membacakan doa dengan keutamaanku dan keutamaan para nabi sebelumku, maka ampunilah dosanya, kira-kira begitu. Dengan keutamaanku dan keutamaan para nabi-nabi sebelumku. Padahal nabi-nabi sebelumnya itu sudah nggak ada. Ya, Nabi mendoakan begitu. Ada hadisnya itu. Perdebatan. Jadi perdebatan ini yang terus menerus. Nah, kalau bagi kita yang ragu-ragu terhadap ini, maka dihindari sajalah, dihindari saja bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal. Tapi kalau yakin ada memang dalil-dalilnya. Bagi orang yang tidak sepakat, ya sudah tidak usah mencela yang bertawassul dengan orang yang sudah meninggal, ya. Tapi bagi orang yang yakin, ya sudah tidak usah juga eker-ekeran gitu loh. Perkara kayak gitu dieker-ekerkan, ya sudah masing-masing saja. Nah, kalau udah mendapatkan dalil yang kuat tentang hal itu, monggo dilaksanakan. Tapi kalau tetap dalam keraguan di dalam hati kita, ini kok orang udah mati kok masih ditawasuli. Tawasul itu begini loh. Misalnya begini. Kalau yang umum di Indonesia itu kan ziarah ke Wali Songo, misalnya kalimatnya seperti ini. Wahai Sunan Ampel, tolong doakan saya kepada Allah supaya tanaman padi saya tidak terserang hama, misalnya begitu. Ini namanya tawasul ini. Nah, ini yang menjadi perdebatan. Ini ada mengatakan syirik, ada mengatakan juga boleh. Ya, masing-masing membawa dalil ini, ya sekarang ini. Tapi yang jelas di dalam konteks itu adalah tidak minta kepada Sunan Ampel. Wahai Sunan Ampel, berilah aku keutamaan, atau tidak meminta begitu. Kalau udah begitu jelas-jelas syirik itu. Ya, kalau menggunakan kebaikannya karena beliaunya adalah orang yang soleh, agar doanya dikabulkan, doa kita, keinginan kita, maka inilah yang menjadi perdebatan. Kenapa? Karena Sunan Ampel itu sudah tidak ada, ya sudah meninggal.
begitu. Tapi yang jelas ziarah kubur itu sunnah. Yang tidak jadi perdebatan adalah kalau kita berziarah kubur adalah mendoakan orang yang sudah meninggal. Kalau mau bertawasul kepada yang sudah meninggal, maka bagi yang yakin, ya monggo, tetapi tidak boleh ini ya, tidak boleh hanya katanya-katanya, harus mengetahui dalilnya, ya, harus mengetahui dalilnya. Bagi yang ragu-ragu, tinggalkan saja, sebagaimana yang kita pernah bahas tentang masalah syubhat, ya, tentang masalah syubhat. Barang siapa yang terjatuh kepada hal yang syubhat, maka dia telah terjatuh kepada keharuman. Begitu. Ya, kira-kira begitu, Pak Budi. Jadi kalau yang kedua tadi ada ini ya, mengirimkan bacaan Al-Quran kepada yang sudah meninggal. Nah, ini juga jadi perbedaan, jadi perdebatan ini. Ya, masing-masing ya. Silakan masing-masing saja kalau mau mengamalkan ini dipersilahkan. Bagi yang tidak yakin bahwa hal itu tidak sampai, ya Al-Qur'an itu adalah untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati, ya sudah, tidak usah dilakukan ya. Ya mendoakan yang sudah meninggal saja. Ya, tapi bagi yang yakin dengan dalil-dalilnya yang seperti saya katakan tadi, ini pembahasannya cukup lama ini kalau bahas ini, Pak. Masalah fikih ini. Jadi masalah bertawasul ya. Jadi kalau Imam Syafi'i sendiri memang mengatakan bahwa bacaan Al-Qur'an itu tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal. Tapi ada ulama yang lain mengatakan itu sampai. Jadi memang ya terus-menerus karena para ulama ada yang mengatakan begitu gitu. Jadi begitulah kira-kira Pak Budi jawaban dari saya ya. Ya, kalau yang itu tidak ada perbedaan Pak, semuanya sepakat bahwa hal itu adalah dibolehkan. Ya itu tadi Pak. Ya itu tadi Pak penjelasannya. Ini butuh waktu khusus ya untuk menjelaskan hal ini ya. Mirip dengan saya bahas masalah riba ini, panjang banget ini penjelasannya. Ya, jadi intinya begitu ya. Jadi bagi yang yakin monggo dilaksanakan, yang nggak yakin ya, monggo yang ragu-ragu tinggalkan saja. Begitu. Gitu ya. Tanpa harus saling eker-ekeran perkara iku. Nah, eker-ekerannya itulah yang dicela oleh Allah. Sesama kaum muslimin saling eker-ekeran perkara yang istilahnya tidak urgent ya, tidak penting lah ya, kalau sama-sama membawa dalilnya, kira-kira begitu. Nah, yang itu jadi perdebatan, katakanlah itu gampangnya dikatakan itu masalah khilafiyah gitu ya, masalah khilafiyah dibuat eker-ekeran, khilafiyahnya belum, hukumnya ada sendiri, eker-ekerannya jelas haramnya. Ya, pilih yang mana sekarang begitu, pilih eker-ekeran atau enggak, itu eker-ekerannya ini loh yang jadi masalah. Akhirnya saling benci antara kaum muslimin. Nah, ini yang berbahaya gitu. Paling tidak kalau singkatnya, bagi yang yakin beserta dalil-dalilnya tadi, monggo dilaksanakan. Ya. Kemudian ini mirip-mirip juga dengan kunut subuh loh, Pak. Nah, mirip itu dengan kunut subuh. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan sunnah kan begitu. Ada ulamanya sendiri gitu loh. Ada yang hadisnya ada, cuma ada yang mendoifkan, ada yang mensohehkan. Ya, yang mensohehkan misalkan ada Imam An-Nawawi. Ya kurang soleh bagaimana kayak Imam An-Nawawi ya. Ada juga yang mendoifkan. Nah ini tergantung bagi kita ya, tergantung kita masing-masing. Monggo dilaksanakan bagi yang yakin, yang tidak yakin ya ditinggalkan, yang ragu-ragu pun dihindari. Begitulah kira-kira jawaban singkatnya. Saya kira cukup ya, sudah siang soalnya. Kita lanjutkan minggu depan lagi insya Allah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin.